pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 yang disusun oleh saya sendiri, Bu Makfia. Untuk mengawali pelajaran, mari kita membaca ta'awudz dulu ya anak-anak, dan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo anak-anak yang belum membaca ta'awudz dan Al-Fatihah sekaligus doa sebelum belajar, membaca ya. Bab 1 kali ini dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah nama-namanya. Tetap bersama dengan saya, Bu Makfia, SPDI, bisa dipanggil dengan Bu Fia, dari SMP Negeri 1 Kutorejo, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 7 semester 1. Bu Fia mau bertanya sama kalian semua. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Saya ulangi kembali ya. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Bisa dijawab sendiri-sendiri ya. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Bahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Maka sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah, kita semua merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kalian pasti merasa ya kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sekarang Bu Fia mau tanya ya. Sekarang ayo coba jawab ya. Poin pertama, kegiatan apa sajakah yang dapat membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo coba.
Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Beribadah, contohnya sholat berjamaah, boleh munfarid ataupun berjamaah. Mengaji, berkumpul dengan orang-orang yang soleh juga. Bahwasanya kita itu dekat dengan Allah, dan tiap harinya kalian semuanya diberi apa? Nafas, kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Bisa berkumpul dengan keluarga, sanak saudara juga. Apalagi sekarang bisa bertemu dengan Bufia. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya, terdiri dari kompetensi dasar, yaitu 1. Mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Dan tujuan pembelajaran yaitu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Oke, lanjut anak-anakku. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 2. Yang pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Ya, nah ini Bufia mau bertanya sama anak-anak, masih ingatkah jumlah rukun iman itu ada berapa? Ya, betul. Rukun iman dalam Islam ada 6, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi kita mempelajari dan memahami iman kepada Allah terdapat di rukun iman yang ke-1. Betul sekali. Lanjut anak-anakku. Silakan kalian dengarkan dan simak video berikut. Makna beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah dengan mengimani semua penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mencakup 4 hal berikut ini. Pertama, beriman kepada wujud Allah atau eksistensi Allah. Kita mengetahui bahwa manusia bukanlah pencipta diri mereka sendiri. Karena sebelumnya manusia tidak ada, maka pasti ada yang menciptakannya. Dialah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga menciptakan alam semesta. Kedua, beriman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Maksudnya, beriman kepada Allah sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta, serta pemberi rizki bagi alam semesta dengan segenap isinya. Beriman kepada Allah sebagai Rabbul Alamin dikenal dengan istilah Tauhid Rububiyah. Ketiga, beriman bahwa Allah adalah Al-Ilah, satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar, tidak selainnya. Kita tidak boleh menyelewengkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan inilah yang dikenal dengan sebutan Tauhid Uluhiyah. Keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah dan sempurna, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh melakukan tamthil, menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh melakukan takyif, menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Tidak boleh melakukan ta'til, meniadakan atau menolak sifat Allah. Juga kita tidak boleh melakukan ta'wil, mengartikan lain sifat Allah atau menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah kepada makna yang lain. Keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ini dikenal dengan sebutan Tauhid Asma wa Sifat, alhujjah.com. Ya, anak-anakku sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin anak-anakku belum paham, ada yang sudah paham juga, masih ingat mungkin
pelajaran di waktu di sekolah dasar, iman itu apa sih? Seperti itu ya. Ada yang belum tahu bahwasanya iman itu ada dua istilah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid ya, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasi dalam perbuatan. Meyakini wujud atau keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rob yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemiliknya. Mengimani adanya Tuhan manusia yang merajai manusia dan sesembahan bagi manusia. Keimanan ini akan membuahkan sebuah tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani nama-namanya, yang mana kita diperintahkan untuk menyebut nama-nama Allah yang tersebut ketika kita berdoa. Biasanya kalian kalau lagi berdoa, pastinya ada yang berdoa menyebut di antara nama-nama Allah yang baik, yaitu mungkin ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, seperti itu ya contohnya ya. Lanjut, ringkasan materi. Nah, tentu anak-anakku ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah kompas atau jarum arah mata angin. Kenapa Bu Fia memunculkan gambar ini? Karena arah mata angin ini mempunyai arti bahwasanya pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus memahami hakikat iman, cara iman, dan kepada siapa kita harus beriman. Ya, tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Tadi sudah Bu Fia singgung. Ya. Pengertiannya adalah Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenal dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, Asmaul Husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Perhatikan anak-anak sekalian, habis ini saya akan putar video tentang lantunan bacaan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Semoga anak-anakku sekalian bisa menghayati, meresapi, dan bisa tahu di dalam surat apa setiap lantunan Asmaul Husna yang nanti saya putar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya يا خبير، يا حليم، يا عظيم، يا غفور، يا شكور، يا علي، يا كبير، يا حفيظ، يا مقيت، يا حسيب، يا جليل، يا كريم، يا رقيب، يا مجيب، يا واسع، يا حكيم، يا ودود، يا مجيد، يا باعث، يا شهيد، يا حق، يا وكيل، يا قوي، يا متين، يا ولي، يا حميد، يا محصي، يا مبدي، يا معيد، يا محيي، يا مميت، يا حي، يا قيوم، يا واجد، يا ماجد، يا واحد، يا صمد، يا قادر، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا ولي، يا متعال، يا بار، يا تواب، يا منتقم، يا عفو، يا رؤوف، يا أحد، يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام، يا مقسط، يا جامع، يا غني، يا مغني، يا مانع، يا ضر، يا نافع، يا نور، يا هادي، يا بديع، يا باقي، يا وارث، يا رشيد، يا صبور، يا الله، يا ربي، يا الله، يا الله، 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 يا الله، يا ربي، يا الله.
mempelajari Asmaul Husna, yang akan kita pelajari itu ada 4. Salah satunya yaitu ada Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Kedua, yaitu Al-Khabir, yang artinya Maha Mengetahui hal yang tersembunyi. 3, As-Sami', yang artinya Maha Mendengar. Yang keempat, yaitu Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Makna Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitasnya yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Mana Al-Khabir? Makna Al-Khabir artinya Maha Mengetahui atau Maha Waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Sudah paham anak-anak? Oke, lanjut. Makna As-Sami'. As-Sami' artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Makna Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ya'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Contoh perilaku Al-Alim. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan Al-Alim. Kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenunginya ciptaannya. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai anak-anak. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, karena di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu. Sebagaimana ungkapan pepatah Arab mengatakan, wa fawqa kulli dzil ilmi alimin, artinya, dan di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Ya, anak-anak. Lanjut. Contoh perilaku Al-Khabir. Apa tadi artinya? Betul sekali. Mengetahui hal yang tersembunyi. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan Al-Khabir
Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Paham ya? Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat yang lain. Ibarat orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal, betul sekali, dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Pasti kalian sudah paham ya untuk perilaku Al-Khabir ini. Oke? Contoh perilaku As-Sami'. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan As-Sami', kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani As-Sami' dapat dilakukan dengan selalu berupaya agar kita selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung manfaat dan menghindari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik. Jika ia tidak dapat berkata baik, maka lebih baik diam, ya. Artinya apa? Diam itu emas. Contoh perilaku Al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat. Perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan Al-Bashir, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan manusia yang dilakukan akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah. Coba kalian dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Mohon maaf, ini tadi belum saya desain tambahan suratnya, cukup saya bacakan saja bahwasanya kita mengerjakan apapun, entah di sekolah, entah di rumah, entah di mana saja, kita mempunyai rahasia, pasti Allah itu tahu. Entah kemarin-kemarin anak-anakku sekalian melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat memalukan, hal yang sepele contohnya menyontek. Nah, itu termasuk perbuatan rahasia juga ya. Teman kita tidak tahu bahwasanya kita mencontek kerjaan teman kita, tapi Allah tahu yang kita kerjakan, bahwasanya itu bukan hasil kita sendiri, hasil orang lain yang kita contoh ya. Jangan sampai itu terulang kembali ya. Kalau bisa kita harus mandiri, bisa berpikir sendiri. Kita mencari informasi dengan rajin membaca ya. Lanjut. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara, yaitu perhatikan anak-anakku, 1, 2, dan 3 ini kalian perhatikan. Yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu dalam melakukan pekerjaan, ingin selalu yang sempurna. 2,
teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan. 3. Dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Ya, kalau bisa kita itu harus mencintai ilmu pengetahuan. Jangan kita itu merasa tinggi hati. Kalau bisa kita itu harus selalu rendah. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa setelah belajar, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo diulangi lagi kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi anak-anakku. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Ma'akumun najahu wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.